Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Dan pemirsa TVR Parlemen, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah berita paling baru dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Bisa kita awali berita pada sore hari ini, yakni datang dari Komisi 9 DPR RI yang menyoroti belum adanya rumah sakit Pratama di sejumlah wilayah di Likupang, Minahasa Utara. Dan mirsa, untuk itu Komisi 9 DPR RI mendorong pembangunan rumah sakit Pratama agar dapat melayani kebutuhan kesehatan bagi para wisatawan dan juga masyarakat lokal. Seruan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI saat kunjungan kerja reses ke Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Likupang diyakini akan mempermudah wisatawan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Maka dibutuhkan ada satu rumah sakit atau fasiankes yang memadai untuk bisa melayani masyarakat termasuk wisatawan yang datang di Likupang. Ya. Oleh karena itu berdasarkan yang disampaikan kepada kami, ya aspirasi yang disampaikan kepada kami akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk bisa membantu adanya segera bisa mendirikan adanya Rumah Sakit Pratama sehingga Minahasa Utara khususnya Likupang bisa memiliki fasiankes untuk bisa melayani masyarakat termasuk wisatawan yang nantinya akan hadir di sini. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyambut positif rencana pembangunan rumah sakit di area Likupang. Menurutnya pembangunan rumah sakit itu nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk menjangkau fasilitas dan layanan kesehatan. Karena ini juga dalam rangka untuk menunjang Likupang sebagai destinasi super prioritas dan ini kita harapkan juga akan membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama juga dalam meng-coverage program BPJS Kesehatan yang sudah kita launching atau sudah kita ikutkan. Dari Minahasa Utara, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI mendorong adanya kajian khusus terkait kepemilikan dan juga hak guna lahan, terutama di daerah potensial pariwisata yang kerap terjadi alih kepemilikan oleh warga negara asing. Untuk memperketat proses dan persyaratan perpindahan hak milik lahan serta penggunaannya oleh warga negara asing. Sebetulnya di Undang-Undang Pertanahan kita sudah ada hak guna pakai, tetap hak alasnya adalah milik dari warga, atau milik dari negara, atau milik dari institusi yang memang asli dari kita. Yang lain boleh menggunakan hak pakainya. Nah, sehingga dengan demikian ke depannya kita tetap bisa mensekuritisasi. Karena kalau ini terjadi perpindahan hak sampai kepada alas hak, itu berbahaya. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta meminta pemerintah memperhatikan praktik-praktik pernikahan siri atau kontrak oleh WNA dengan warga lokal yang kerap dilakukan hanya untuk mendapatkan hak milik dan hak guna lahan di daerah wisata. Di wilayah-wilayah tertentu yang di situ ada WNA yang melakukan kegiatan usaha, itu biasanya mengambil nama-nama penduduk setempat. Orang-orang lokal ini yang dipinjam namanya, kemudian digunakan untuk memiliki tanah dengan status hak milik karena meminjam nama-nama orang pribumi. Dari Badung, Bali, Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI mengapresiasi capaian Pertamina yang telah berhasil menjaga performa keuangan dan juga penugasan dari pemerintah pasca berhasil menjaga kuota subsidi bagi masyarakat Indonesia. Kinerja sejumlah BUMN mendapat respon positif dari Komisi 6 DPR RI. Bahkan secara khusus Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengapresiasi capaian Pertamina yang berhasil menjaga performa keuangan dan penugasan dari pemerintah. Sarmuji menilai kinerja Pertamina dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi karena telah berhasil menjaga kuota subsidi bagi masyarakat Indonesia. Ini adalah berita baik karena banyak sekali penugasan yang dilakukan oleh Pertamina. Di saat banyak sekali penugasan, tapi Pertamina bisa menjaga performa keuangannya dengan sangat baik. Pertamina juga bisa menyelenggarakan penugasan-penugasan yang sebenarnya sangat rumit, menjaga agar kuota
subsidi bisa tetap terjaga, bisa dilayani dengan baik. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Idris Laina menilai kinerja BUMN periode 2019 hingga 2024 tercatat cukup baik dibanding periode sebelumnya. Menurutnya hal itu dapat terjadi berkat adanya roadmap atau peta jalan yang telah disusun Kementerian BUMN. Kita bisa lihat bagaimana kemudian satu, kinerja dan BUMN kita menjadi bagus. Kemudian termasuk juga human development kapitalnya juga meningkat. Kemudian termasuk juga bagaimana terus kita meningkatkan peran BUMN kita termasuk dalam proyek pelaksanaan program proyek strategis nasional. Dari Badung, Bali, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyambut baik pembentukan Satgas Penanganan Judi Online yang baru-baru ini diterbitkan. Satgas pemberantasan judi online tersebut harus fokus pada akar permasalahan yang terjadi. Kami berikan informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sepertinya pada penasaran akan ada perhelatan besar apa di tanggal 16 Agustus nanti. TVR Parlemen akan mempersembahkan rangkaian sidang MPR, DPR, dan juga DPD RI dengan agenda utama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tak hanya itu, kita akan membahas terkait dengan nota keuangan RAPBN tahun 2025, tentunya bersama dengan narasumber terpercaya dalam talk show spesial Merajut Persatuan untuk Indonesia Maju. Jadilah bagian dari momen perubahan ini dengan menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan juga sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD RI. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Judi online memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap kehidupan masyarakat seperti terjadinya pembunuhan, perceraian, pencurian hingga kemiskinan. Dan misalnya DPR RI sangat mengapresiasi Satgas Judi Online untuk melindungi masyarakat dari dampak-dampak negatif terkait judi online serta menjaga stabilitas nasional dan juga sosial masyarakat. Dan bisa simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Presiden Joko Widodo menerbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto. Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024. Menanggapi itu, DPR RI menyambut baik pembentukan Satgas Penanganan Judi Online yang baru-baru ini diterbitkan. Meski demikian, DPR meminta Satgas Pemberantasan Judi Online harus fokus pada akar permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, Satgas harus menggunakan strategi memerangi demand and supply atau mencegah dan menindak seluruh akses dari sisi masuk dan keluarnya. Kelemahan yang ada selama ini, Satgas itu masih merangkap jabatan lama, sedangkan jabatan di Satgas itu sebagai sambilan dan sambil menunggu redanya isu-isu yang berkaitan dengan itu. Begitu reda, seiring redanya isu, jadilah Satgas ini semakin lemah, loyo, lalu menghilang. Itu tidak boleh terulang karena korban judi online ini luar biasa banyak. Dan kalau Satgas ini serius, pastilah mereka sudah mengantongi siapa bandar-bandar dari judi online ini. Judi online memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap kehidupan masyarakat, seperti terjadinya pembunuhan, perceraian, pencurian, hingga kemiskinan.
Oleh karena itu, DPR sangat mengapresiasi dan mendukung terbentuknya Satgas Judi Online untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Jadi mudah-mudahan dan Satgas ini terbentuk dapat mengurangi dampak negatif yang timbul akibat itu. Di mana puncak dari dampak negatif ini seperti seorang polwan membakar suaminya, seperti seorang anggota TNI bagian keuangan memakan uang kesatuannya. Semua itu digunakan untuk judi online. Belum lagi keluarga yang berantakan karena akibat judi online. Jadi saya rasa ini sangat penting sekali. Kita harus ingatkan pemerintah, Satgas itu semangatnya menuntaskan, ya, karena mereka sudah berkolaborasi, ya. Nah harapannya diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak diselesaikan sampai ke akar-akarnya, sampai kapanpun, ya, kita tidak mampu kemudian memberantas judi online ini, apalagi dengan internet ya di mana-mana, ya. Nah ini kan tantangan juga bagi pemerintah dalam konteks memberantas judi online di Indonesia. Kasus judi online di Indonesia tercatat mencapai 1.196 kasus pada tahun 2023 dan 792 kasus pada tahun 2024 dengan total 3,5 juta pemain yang 80%-nya terdiri dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, DPR meminta Satgas Judi Online yang telah dibentuk oleh Presiden Jokowi harus mengambil langkah konkret untuk memberantas judi online. Selain itu, DPR meminta pemerintah untuk mengatasi akar persoalan dari judi online, mulai dari memperkuat pendidikan dasar oleh keluarga, pendidikan di sekolah, hingga penerapan hukum yang lebih tegas. Sehingga judi online yang kini mulai menyerang kalangan anak-anak bisa dicegah dan diantisipasi sejak dini. Makanya yang perlu diatasi pertama adalah pendidikan. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah. Di mana kita diberikan suatu pemahaman bahwa judi itu dilarang. Memang ada dalam undang-undang. Dalam KUHP pasal 303 itu masalah judi itu. Nah, kemudian kalau sudah pemahaman itu baik, adalah suri tauladan dari kita sendiri. Ini penting sekali diberikan pada masyarakat. Dan ketiga adalah menerapkan hukum yang tegas terhadap mereka yang melakukan judi online. Seperti yang dikatakan oleh Panglima TNI dan Kapolri, malah Panglima TNI lebih keras lagi. Dapat pecat kalau perlu. Game daring disinyalir jadi pintu masuk anak-anak terjebak judi online. Menurut data Satgas Pemberantasan Judi Online, 80.000 orang atau 2% dari total pemain judi online di Indonesia adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Sementara itu, 440.000 pelaku judi online berusia 10 sampai 20 tahun atau sekitar 11%. DPR menaruh harapan tinggi kepada Satgas Pemberantasan Judi Online untuk tidak hanya menegakkan peraturan hukum dan memberantas bandar, pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam pusaran judi online. Lebih dari itu, Satgas juga diharapkan dapat menyelamatkan nasib generasi penerus bangsa dari cengkeraman judi online. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menyoroti kasus kematian selebgram asal Medan, Ella Nandasari Hasibuan, usai melakukan operasi sedot lemak di klinik kecantikan WSJBJ Depok, Jawa Barat. Dan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperketat lisensi dan juga monitoring akreditasi terhadap seluruh klinik kecantikan yang saat ini jumlahnya sudah sangat banyak. Untuk selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1 dan beberapa waktu lalu pemirsa ada selebgram asal Medan yang meninggal dunia akibat dari operasi sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di WSJ di daerah Beji, Depok, Jawa Barat. Dan hal tersebut menjadi viral dan saat ini pemirsa polisi tengah mendalami kasus tersebut dan hal itu juga diduga karena salah prosedur. Dan lantas apakah kejadian ini merupakan dampak dari rendahnya pengawasan klinik-klinik estetika atau minimnya standar operasional atas izin yang dikeluarkan untuk klinik-klinik tersebut? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Krisdayanti dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Timur. Bu, bagaimana Bu selama ini pengawasan terhadap klinik-klinik estetika atau adakah sertifikasi khusus buat pelaku-pelaku di klinik estetika tersebut? Ya, pertama terima kasih banyak. Kita ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya ya atas kejadian yang masih terulang kembali di negara kita terkait kedisiplinan dokter dan juga kedisiplinan hukum dalam banyaknya sekali maraknya kecelakaan medis dalam pelaksanaan praktik dokter dalam standar profesi kedokteran. Artinya standar profesi kedokteran ini memang harus terakreditasi di setiap tahunnya karena kita mengingat bahwa kita mendorong selalu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam setiap rapat kerja kita bersama Kementerian Kesehatan bahwa kita mohon mereka untuk memperketat regulasi dan juga memfilter tentang terkait lisensi. Banyak sekali kedokteran atau klinik kecantikan bahkan dari luar negeri yang terkadang karena sangat populer atau bahkan melibatkan artis untuk di-endorser sehingga mereka terdorong untuk mau membuat klinik di Indonesia tanpa mereka tahu apakah lisensi atau izin dari dokter tersebut sah atau berlaku di negara kita. Jadi kita mohon tidak saja memperketat dalam regulasi, tapi juga menyaring lisensi dan kita mohon dari tenaga kesehatannya untuk terus dapat melakukan akreditasi secara berulang-ulang terkait pelatihan karena yang namanya klinik kecantikan pasti equipment dan alat-alat kecantikannya itu tidak akan stagnan. Dengan adanya kecanggihan teknologi yang terus membuat alat-alat kecantikan ini menjadi satu tren baru dan tren baru. Jadi selain dari smartnya para konsumen untuk memilih dan memilah klinik kecantikan, karena klinik kecantikan ini kan menjamurnya luar biasa. Hampir di semua kota besar, lebih dari nggak sampai 500 meter semua sudah tumbuh klinik kecantikan. Artinya supply dan demand-nya itu besar, tapi juga kita memohon kebijakan masyarakat konsumen di sini lebih bijak dalam memilih dan melihat akreditasi dari dokter-dokter yang praktek di klinik tersebut. Itu tadi berbicara tentang perketat buat sekarang terkait regulasi untuk menangani atau melindungi dari para korban seperti apa, Bu? Ya, artinya kan kita juga kemarin menghasilkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 artinya terkait Undang-Undang Kesehatan yang memang negara sebesar kita baru mensahkan tahun lalu, artinya kita juga perlu 1 tahun untuk bisa mensosialisasikan. Artinya klinik-klinik kesehatan ini tidak saja menjamur tapi juga sangat perlu untuk mendapatkan perhatian pemerintah karena memang membangun rumah sakit jauh-jauh lebih sulit regulasinya ketimbang klinik. Artinya kan sudah ada keleluasaan lebih mudah orang untuk membuat klinik. Tapi sejauh ini kecelakaan terkait kedokteran dan teknis kedokteran ini membuat masyarakat akhirnya harus tahu bahwa norma-norma hukum di Indonesia ini sangat-sangat wajib untuk dapat mendampingi agar masyarakat atau konsumen mendapatkan payung hukum terkait kelalaian medis. Terkait
langkah konkret ke depan DPR RI seperti apa, Bu? Supaya mengawal kasus ini supaya tidak terjadi lagi ke depannya. Betul, diharapkan ya kami anggota Komisi 9 selain mendorong pemerintah untuk bekerja dalam hal pengawasan, kami juga tentunya ingin sekali bahwa selain masyarakatnya juga semakin pandai dalam mengkonsumsi dan juga melihat kebutuhan dan urgensinya, tapi juga kita lihat bahwa klinik-klinik kecantikan ini harus terus melakukan akreditasi, lalu pelatihan skills dari tenaga kesehatannya dan juga alat-alat yang mumpuni dan profesional. Terima kasih Bu atas kesediaan dan waktunya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Krisdayanti, di mana DPR juga menyoroti terkait banyaknya atau menjamurnya dari klinik-klinik estetika, dan seiring juga kemajuan teknologi, DPR meminta pemerintah untuk memperketat dari lisensi maupun akreditasi dari pelaku-pelaku klinik tersebut. Demikian pemirsa yang dapat saya laporkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sepertinya pada penasaran akan ada perhelatan besar apa di tanggal 16 Agustus nanti. Bidang Parlemen akan mempersembahkan rangkaian sidang MPR, DPR, dan juga DPD RI dengan agenda utama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tak hanya itu, kita akan membahas terkait dengan nota keuangan RAPBN tahun 2025, tentunya bersama dengan narasumber terpercaya dalam talk show spesial Merajut Persatuan untuk Indonesia Maju. Jadilah bagian dari momen perubahan ini dengan menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan juga sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD RI. Hanya di TVR Parlemen. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Umami Hidayat dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online. Kali ini berita pertama tentunya yang menjadi headline di media online pada hari ini mengenai Komisi 7 DPR RI yang meminta pemerintah pusat dan juga daerah mengantisipasi polusi udara menjelang musim kemarau. Kita lihat pemirsa di layar kaca.
Baik, di sini Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yaitu Edi Suparno meminta pemerintah pusat dan juga daerah untuk mengantisipasi secara dini masifnya polusi udara saat memasuki musim kemarau. Dan di sini sebagaimana diketahui pemirsa, selama sebulan terakhir beberapa kota besar di Indonesia masuk ke dalam 10 besar kota dengan polusi terburuk di dunia. Di antaranya Jakarta, Medan, hingga Tangerang Selatan. Dan pemirsa, di mana sumber polusi udara itu di kota besar berasal dari sektor transportasi dan juga pembangkit listrik dan juga industri. Tentunya terkait hal ini pemirsa, di sini DPR RI meminta percepatan co-firing gas di pembangkit listrik di sekitar kota-kota besar bisa ditingkatkan. Di samping pembangunan pembangkit energi terbarukan yang juga progresnya masih tertati-tati. Kita beralih ke berita selanjutnya, ini juga menjadi headline di media online pada hari ini mengenai di sini yaitu badai PHK di depan mata. Di sini DPR meminta pemerintah jangan diam saja. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik, di sini badai PHK di depan mata. Di sini DPR ini meminta pemerintah jangan diam saja. Di sini pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Charles Mekiansa menyoroti banyaknya fenomena yang memutuskan hubungan kerja di Indonesia dan juga pemirsa banyaknya perusahaan yang diambang kehancuran atau pilot menjadi salah satu penyebab badai PHK sehingga banyak karyawan yang harus dirumahkan. Dan juga di samping itu nih pemirsa, yang menjadi masalah terkadang perusahaan tidak memenuhi hak dan juga kewajiban karyawan yang menerima PHK dan juga badai PHK dinilai berpotensi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 7 DPR RI yang meminta pemerintah pusat dan juga daerah untuk mengantisipasi yaitu polusi udara yang akan juga di sini menjelang musim kemarau dan badai PHK di depan mata. Di sini DPR RI meminta pemerintah jangan diam saja. Tentunya headline media online selesai dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Umam. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen tadi sekaligus menutup program TVR 17 pada sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.